Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita akan terus membahas upline dulu sementara, karena di sini sudah mulai lengkap ya. Di playlistku ada sampai haters pertamaku di game upline, tapi nggak apa-apa, ini bukan materi, cuman ngasih tahu aja. Terus terakhir itu kita sedang belajar tentang analisa aset mana yang termurah, ada di kota mana, harganya berapa, paling kecil harganya berapa, paling minim harganya berapa, dan sisa bangunan berapa, itu ada di situ semua. Kalian bisa menggunakan aset atau analisa tersebut untuk mencari aset. Terus kita akan membahas tentang Spark karena ada event minggu ini tentang Spark. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu, like ya, nyalain loncengnya biar kalian nggak lupa nanti ketika ada upload baru tentang upline ya, bisa mengetahui informasi-informasi tentang upline, karena aku nanti bakalan update lebih lanjut ya. Yang jelas minggu ini ada update tentang Spark dan pendapatan Spark. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang event minggu depan, kita harus tahu dulu Spark fungsinya buat apa. Oke, Spark fungsinya buat apa. Nah, jangan lupa kalau belum punya gamenya, download link di deskripsi ya. Download link di deskripsi untuk dapetin game ini atau mendaftar di game ini. Dan kalian ketika kalian daftarnya pakai link di bawah di deskripsi, kalian akan mendapatkan UPX tambahan, bukan hanya sekedar UPX bonus ketika mendaftar, tapi UPX tambahan ketika menjadi uplander. Ya, secara acak 2.500 UPX sampai 50.000 UPX, dan itu sudah aku tampilkan di dalam grup Telegram. Siapa saja yang sudah dapat nanti bakalan aku tulis listnya. Siapa yang sudah dapat seperti ASEAN 2000 itu dapat 5.000, Palapa dapat 5.000, First Win dapat 50.000, Iki Surya 25.000, Hendra NJ 50.000, dan nanti teman-teman kalau dapat juga pasti aku tampilkan ke sini ya. Dan hanya menggunakan link referralku. Kalau kalian daftar sendiri ya nggak dapat. Mungkin dapat bonus, cuman bonus pendaftaran saja, bukan tambahan UPX ketika jadi uplander. Oke. Oh ya, gabung di grupnya juga jangan lupa. Tapi aku taruh di deskripsi sih link grupnya. Jadi kalian bisa diskusi bareng-bareng dengan kita, bareng-bareng sama teman-teman. Dan teman-teman juga ini penjelasan, tanya-tanya tentang penjelasan harga aset bangunan ya. Tapi kita jelasin tentang Spark dulu sebelum kita tahu event minggu ini. Spark itu fungsinya, kalau kita punya aset, Spark itu fungsinya untuk kita build bangunan. Kalau kita aset, kita lihat di sini ada namanya build. Build itu kita bisa bangun rumah lah, anggapannya secara kasar, secara simpelnya seperti itu ya. Bangun rumah, bangunan di atas tanah kita. Dan tanah kita atau waktu yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan itu bukan biaya yang dibutuhkan itu bukan menggunakan OPX, tapi menggunakan Spark ya. Ingat, bukan untuk UPX biayanya. Jadi UPX itu tidak dibutuhkan ketika kita bangun sebuah bangunan di dalam aset kita membutuhkan namanya Spark. Nah, Sparknya itu, ini Spark per jamnya itu 950 jam. Berarti ketika membangun sebuah small townhouse itu membutuhkan minimal stack 0,1, itu butuh waktu 950 jam untuk jadi bangunan tersebut. Nah, fungsi Spark itu nanti untuk membuat bangunan dan mempercepat namanya pembangunan tersebut. Kalau kita 0,1 doang stack 0,1, berarti ya kita harus membutuhkan 950 jam untuk pembangunan itu selesai. Kalau kita punya 1, berarti butuh 95 jam untuk bangunan 1 selesai, small townhouse-nya selesai. Tapi kalau kita punya 10, berarti 9,5 jam. Ya, 9,5 jam. Hitungannya di sini kan ada. Nah, ini kalau contoh small townhouse, Spark house-nya adalah 950, ya kan? Itu berarti 950 jam. Dengan 0,1 minimal stack-nya 0,1 Spark. Ya, kalau kita punya 1 berarti 95 jam. Kalau kita punya 10, 9,5 jam. Nah, itu fungsi dari Spark. Dan Spark dapatnya dari mana? Dari event, dari penjualan Spark kayak gitu.
Dan juga ketika kalau kita statusnya udah tinggi banget, bukan hanya pro, nanti ada tinggi banget itu akan dapat spark juga. Oke. Sudah paham ya tentang spark ini ya. Jadi spark ini bisa digunakan untuk membangun sebuah bangunan dan bisa meminjamkan ke teman kalian atau ke bangunan lain yang mau dibangun ya, aset lain punya orang yang mau dibangun, dan kita bisa menyumbangkan namanya spark. Ketika kita menyumbangkan spark yang kita miliki, kita akan dibayar UPX nantinya. Akan mendapatkan pendapatan UPX nantinya. Ya. Jadi ini hanya meminjamkan, bukan diberikan, tapi meminjamkan. Jadi nggak akan habis. Spark itu tidak bisa habis dan selamanya punya dirimu. Contoh, aku membangun punya aku sendiri, bangun bangunan punya aku sendiri. Ketika bangunan udah kelar atau udah jadi, selama contoh aku hanya punya 0,1 spark, ternyata aku bisa bangun sampai selesai itu 950 jam. Nah, ketika sudah jadi, maka otomatis spark itu kembali ke kita dan bisa bangun lagi. Gitu. Nah, kita bisa juga meminjamkan ke orang lain, tapi kita dibayar oleh orang itu atau dari upline sendiri, itu kita dibayar UPX setiap spark yang kita berikan atau kita pinjamkan. Nanti ketika bangunan itu udah selesai punya orang lain, itu ya kembali lagi sparknya ke kita ya. Jadi spark ini nggak bisa hilang, atau nggak bisa dijual, nggak bisa dipakai untuk yang berkurang, spark berkurang, enggak gitu ya. Terus di sini ada teman-teman yang bertanya juga penjelasan perbedaan harga aset yang punya bangunan bang dengan yang tidak. Iya mas, sama biaya yang dibutuhkan. Biaya tadi udah aku jelasin ya, biaya itu nggak butuh biaya apapun. Kalau kita sudah punya spark, kita bisa bangun. Nah, untuk masalah perbedaan harga, perbedaan itu tergantung kita yang buat. Kalau kita punya aset, udah punya aset, kan kalau mau jual pun tergantung kita mau jual berapa. Walaupun udah ada bangunan atau tidak, kan kita terserah mau masukin berapa asetnya, harganya, ya enggak. Jadi untuk nanti ketika pakai bangunan, apakah meningkatkan hasil? Ya pasti iya, karena kamu pasti tidak maulah menjual dengan harga biasa ketika kamu punya bangunan toh. Kamu yang bisa menentukan harga tersebut menjadi berapa dan untuk berapa yang cukup menurut kamu, kan gitu. Pastinya secara logika lebih mahal yang punya bangunan daripada tanah yang tidak memiliki bangunan. Secara logika pasti orang nggak mau jual tanah tersebut dengan harga rata-rata kalau punya bangunan. Ya pasti kayak gitu toh, pasti jual lebih mahal. Nah, fungsi dari bangunan itu sendiri apa? Aku ikut AMA. Ya, ikut AMA dari developer upline, itu aku ikut AMA. AMA itu apa? Ask me anything. Ask me anything itu adalah tanya aku apapun. Nah, dia sedang membahas topik tentang bangunan. Ada yang bertanya begini, apa sih fungsi bangunan? Apakah hanya mempercantik aset kita? Nah, developer menjawab begini, tidak. Nanti bangunan akan memiliki real business atau bisnis secara realita, seperti realita. Mungkin kamu dijadikan rumah sewa, atau kamu dijadikan galeri ya. Mungkin nanti ada izin bisnis, soalnya nanti akan diadakan izin bisnis dari upline untuk apa bangunan itu dibangun, dan fungsi bangunan itu untuk apa, hanya sekedar rumah kah atau untuk bisnis. Jadi kayak gini, bangunan ini nanti akan adanya pemasangan kayak NFT ya. Contoh, kamu dapat NFT mungkin seperti lukisan, tanaman, atau hiasan yang berbentuk 3 dimensi. Nah, di situ kamu bisa memasang di rumahmu, entah tanaman berbentuk 3 dimensi, ya. Kamu bisa mempercantik namanya bangunan yang kamu punya, rumah yang kamu punya. Entah kamu naruh lukisan di dalam ruang tamu, ya. Di depan itu dikasih pohon-pohonan atau hiasan-hiasan, atau mungkin bisa saja nanti hewan. Ya, NFT hewan kamu beli, dia bisa bergerak main di dalam rumahmu.
kayak gitu. Yang pasti nanti kita punya karakter juga dong, karakter juga yang bisa masuk ke dalam rumah orang, bertamu kayak gitu. Mungkin nanti akan terjadi seperti itu. Tapi untuk tahap pertama itu hanya sekedar bangunan aja, hanya bangun, setelah itu izinnya aja belum ada. Nanti harus mengajukan izin, tapi belum saatnya untuk mengajukan izin karena belum berjalan ekonomi secara luas ya. Jadi punya bangunan doang. Terus habis itu ya intinya bangunan tersebut ada di atas tanahmu dan sesuai dengan yang kamu miliki di blockchain. Jadi tidak bisa diakui oleh orang lain bangunan tersebut. Ya punyamu doang gitu. Terus warna-warnanya yang aku lihat ketika AMA itu, warna-warnanya bisa dirubah-rubah. Contoh ini kan Smell Townhouse-nya warna putih. Itu kita bisa rubah warnanya, bisa jadi biru, bisa jadi garis, gentengnya bisa dirubah warna. Ya, tapi sementara rumahnya bentuknya seperti ini aja. Jadi Smell Townhouse ya kayak gini, Ranch House ya bentuknya kayak gini, Townhouse bentuknya kayak gini, nggak bisa dirubah. Tapi nantinya ketika AMA ada pertanyaan, apakah rumah bentuknya hanya seperti itu? Kalau kita ingin rumah yang bentuk lain, bisa nggak? Bisa. Nanti ada beberapa tipe rumah yang bisa kita minta atau kita buat. Kalau kita bisa desainer, kita bisa membuat tipe rumah yang kita mau, terus kita ajukan, dan kalau disetujui akan dibentukkan ke dalam rumah yang kita mau build. Kayak gitu itu bisa, ya. Tapi itu masih panjang banget, nggak sekarang. Sekarang hanya ini saja. Nah, udah tentang SPAC sudah saya jelaskan, fungsi SPAC sudah saya jelaskan, build bangunan biayanya seperti apa, tidak membutuhkan DPX tapi membutuhkan namanya SPAC dan berapa jam. Di sini ada tulisan jam-jamnya, SPAC horse-nya berapa, udah ada jam-jamnya. Sudah kalian bisa lihat sendiri itu. Jadi bisa diprediksi sendiri kira-kira kalau punya satu spark itu berapa jam yang dibutuhkan untuk membuat sebuah bangunan kayak gitu ya. Terus ini ada event. Event ini untuk minggu depan tanggal 10 Januari sampai 16 Januari. Event ini adalah kita berburu spark. Jadi berburu spark maksudnya adalah kita bisa membeli spark tersebut dan mendapatkan hadiah spark atau kita ikut sale tentang spark ya. Begini, kita baca bareng-bareng. Spark Week akan dikembali untuk 2022 mulai Senin 10 Januari sampai tanggal 16 itu aja ya. Terus Spark Reward untuk menaikkan level status upland Anda akan diaktifkan mulai Senin 10 Januari. Ini berarti bahwa pemain yang naik level akan berhak atas jumlah Spark tergantung pada level mereka saat ini dan yang baru. Pengunjung ke Uplander itu atau visitor naik level ke Uplander dapat 0,06 Spark. Uplander ke Pro dapat 0,12 Spark. Pro naik ke developer itu 0,6 Spark. Naik ke direktur ya, 0,6 Spark. Direktur eksekutif dapat 1,2 Spark. Eksekutif ke chief eksekutif naiknya dapat 2,4 Spark. Pemain yang naik level lebih dari beberapa tingkatan akan menerima akumulasi hadiah untuk setiap tingkatan sebelumnya. Spark Reward status up akan dimulai pada Senin 10 Januari jam 9 waktu upland dan akan ditutup pada Minggu 16 Januari. Berikut kami Januari ini aku jelasin ntar lagi. Nah, tapi kau nggak tahu yang sudah naik level sebelumnya sebelum event ini apakah dapat spark juga atau tidak, aku belum tahu. Aku cari-cari belum dapat infonya. Aku takutnya adalah orang-orang yang hanya naik level pada saat event terjadi. Kalau itu terjadi maka kayak aku yang sudah jadi pro naik level dari sebelumnya sampai sekarang jadi pro, aku udah nggak dapat ya. Aku takutnya hanya pada saat event dimulai atau tanggal 10 sampai tanggal 16. Nah, ketika naik level dari status visitor jadi uplander itu baru dapat spark, atau uplander ke pro itu dapat spark. Tapi yang sudah naik level di minggu-minggu sebelumnya yang belum ada event ini, aku takutnya nggak dapat. Tapi kita lihat aja nanti bareng-bareng minggu depan aku akan update lagi tentang apakah kita dapat atau tidaknya untuk level-level sebelumnya ya. Takutnya nggak dapat. Kalau nggak dapat ya eman-eman banget aku udah jadi pro tapi nggak dapat spark ya, karena eventnya hanya 1 minggu naik levelnya. Aku takutnya seperti itu. Nah, selain dari pendapatan dari reward
naik level itu ternyata dijual juga Spark, tetapi harus mendaftar. Nah, berikut Kamis Januari tanggal 13 pendaftaran akan membuka kesempatan untuk pembelian Spark. Jadi kalian mendaftar pada tanggal 13 Januari. Tinggal 13 Januari itu sama-sama kita mendaftar untuk membeli Spark. Tapi pemain yang mendaftar akan dipilih dalam batch untuk membeli berbagai tingkat Spark. Jadi tidak semua orang itu bisa membeli Spark karena nanti akan dipilih siapa saja yang boleh membeli Spark, siapa saja yang tidak bisa membeli Spark. Dan harga-harganya seperti ini. Dan hanya ini tanggal 14 doang, tanggal 14 Januari doang. Pembeliannya ya. Dengan kuantiti terbatas 2000 kuantiti. Jadi 0,5 Spark hanya sebanyak 2000 kuantiti, harganya $30. Mahal banget ya, memang mahal banget. Tapi kita bisa membuild sebuah bangunan ya. Gitu. Tapi nggak tahu ini kriteria yang dipilih seperti apa, aku juga nggak tahu. Itu event untuk minggu depan tanggal 10, sekarang tanggal 8 ya. Pada tanggal 11 Januari tingkat harta karun Spark Up baru akan ditayangkan. Oh, ini harta karun. Kita bisa cari juga, bukan hanya dari beli sama naik level, tapi kita bisa dapat dari harta karun juga. Itu tanggal 11 Januari ya. Hingga akhir pekan dapat depan dan akan berakhir pada hari Minggu. Jadi selama 5 hari itu kita bisa mencari harta karun Spark. Tapi kalau mau beli ya harus dipilih dulu kamu bisa beli apa enggak, harganya sekian. Naik level juga, cuman moga-moga yang naik level sebelumnya dapat Spark ya. Kalau dapat Spark enak banget, kita di grup nanti kita saling membantu untuk membangun ya. Tapi kalau enggak ya enggak, ya eman-eman sih. Kita yang sudah naik level, status kita udah naik, kita nggak dapat Spark. Semoga aja dapat juga, semoga. Itu aja untuk event minggu depan yang akan terjadi di Upland. Jangan lupa download gamenya atau daftar gamenya dulu di link di bawah ya, di deskripsi, agar kalian nanti ketika jadi Uplander kalian dapat tambahan UPX lebih banyak daripada kalian daftar sendiri. Kalau daftar sendiri tanpa link referralku, ya kalian nggak dapat UPX tambahan yang lebih banyak. Tapi kalau punya atau daftarnya menggunakan link referralku, dapat UPX lebih besar lagi. Secara acak 2.500 sampai 50.000 UPX kalau sudah jadi Uplander. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak, saya Yohanes Agung Prayoga. Jangan lupa di subscribe, like, di share, dan nyalain loncengnya. Komen dengan hal-hal positif. Kita sama-sama masuk di grup Telegram juga boleh. Kita sama-sama saling mengingatkan. Itu di t.me Indo Upland. Semua link sudah saya masukkan di deskripsi, jadi kalian tinggal lihat aja di deskripsi atau di kolom komentar yang saya sematkan. Bye-bye, itu saja. Dadah. Untuk Spark semoga memahami ya. Kalau enggak, silahkan tanya aja di komen. Bye.